Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku ya, Lucky Tarot MS. Aku nggak bisa lama karena aku mau pergi ya, mau ada meet up. So sekarang kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Ini general reading, ikuti readingan aku aja ya. Insyaallah ini bisa membantu healing kita bersama, terutama maskulin. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Sore, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke. Di sini aku lihat energinya ada the Knight of Pentacles and the Nine of Swords. So si maskulin ini lagi stres ya tentang kabar, mendengar kabar kestabilan hidup ya. Entah ini masalah pekerjaan atau mendengar kabar tentang kamu ya, tuh. Karena dia melihat kamu sudah damai dengan keputusan kamu ya, the Queen of Swords and the Temperance. Aku ngeliatnya sih ya, dia stres sendiri ya, depresi, karena kamu sudah memutuskan untuk berdamai dengan perpisahan ini. Kamu juga sudah tegaskan untuk sembuh, fokus ingin healing aja ya, apapun yang terjadi. Ini aku lihat feminim lebih mengontrol emosional, mencoba mengimbangi perasaan ya, karena maskulin ini lagi memikirkan tentang kehidupan dia, sedangkan kamu sudah berdamai. Tuh ya, aku ngelihatnya kamu sudah berdamai, kamu sudah belajar sabar, hanya menunggu hasil dari penantian kamu. Ini bagus sih kalau aku lihat ya, menunggu hasil dari kesabaran kamu selama ini, entah itu pekerjaan ataupun healing ya, dari hasil healing kamu, penyembuhan kalau aku lihat. Jadi kan kamu lagi feminim ya, ininya yang kamu rasain aja. Kamu lagi fokus benahi diri ya, menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, terutama menerima tentang situasi ya. Ini akan ada kemenangan buat kamu feminim ya, dari apa yang kamu tanam selama ini. Ini bisa 7 bulan 7 tahun ya di masa lalu, atau masih berjalan mau ke 7 tahun ini, kamu akan mendapatkan hasil kesuksesan, hasil kemakmuran ya, terutama tentang keikhlasan ya, yang kamu fokuskan, yaitu pembenahan diri. Ini energinya si maskulin ya, ini energinya maskulin. Dan aku ngelihat di sini maskulin stres banget ya, mikirin tentang kehidupan dia sendiri, dan dia depresi, nggak nyaman. Kamu memutuskan untuk sukseskan kehidupan kamu sendiri, dia nggak nyaman, dia nggak mau kamu sukses sendiri, dia nggak mau kamu sembuh sendiri, dia nggak mau kamu damai ya. Di sini dia nggak mau, dia nggak suka, dan dia merasa kok jadi gue sih yang dikorbanin, kok jadi gue sih yang ngemis ke dia gitu ya, ke feminim. Ini yang dia rasakan. Ada rasa takut untuk menyampaikan perasaan dia ke kamu, karena kamu sudah fokus dalam pengembangan diri. Oke, maskulin di sini ada the Temperance, ada Three of Cups ya, dan ada the Ten of Cups, the Lovers, Nine of Pentacles, dan the Ten of Swords ya. Di sini dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya, aku melihatnya terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Dan
Dia nggak nyaman dengan kebebasan dia. Yang tadinya dia sangat menyukai, bahkan dia sangat mengejar kebebasannya dia untuk sukses, nggak mau diganggu sama kamu, alasannya kamulah yang bikin hidup dia ribet. Dia selalu mengatakan ke kamu itu ya sebagai beban hidupnya dia. Pada akhirnya dia ingin bebas, dan sekarang ketika kamu sudah fokuskan untuk penyembuhan diri, fokuskan menanam kebaikan ya. Di sini kamu jujurkan nih ke dia, oke, gue berdamai dengan keadaan ini, gue nerima lah ibaratnya gitu ya, dan gue akan coba untuk mencintai, sukseskan kehidupan gue sendiri. Gue tahu semua butuh waktu, butuh kesabaran. Ini yang kamu katakan ke maskulin. Makanya dia stres. Kenapa? Karena energinya kamu berikan untuk dirimu sendiri. Ya, di sini. Dan aku ngelihatnya situasinya maskulin ini lagi sedih ya. Lambat laun dia nggak bisa lupain kamu. Dia ingin memperbaiki kisah masa lalu sih, keinginan dia ya. Tapi memang lambat energinya. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa diburu-buru ya. Dan dia stres mikirin kestabilan hidupnya dia juga ya. Setiap malam bermimpi tentang kamu, dan dia merasa sedih, nggak nyaman, mimpi buruk terus ya, tentang kekacauan yang dia kasih ke kamu, sehingga membuat kamu menjadi orang yang arogan dalam pikirannya dia, karena kamu berubah total ya di sini secara pelan-pelan. Dan ini dia nggak nyangka sih, nggak nyangka banget ya. Kita lihat situasi maskulin. Katakan iya kalau kalian ngerasa ini resonate buat kalian tuh ya. Oke. Ya, aku ngeliatnya gitu. Oke. Di sini kamu sangat tertutup ya sekarang ya. Sudah bisa menutup diri, jati diri kamu ke maskulin. Jadi kamu nggak nunjukin kayak gini loh. Misalnya kalau bukan kamu spiritual misalnya gitu ya, bukan secara spiritualnya, kamu nutup secara media sosial. Jadi kayak private gitu ya, akun kamu atau foto kamu nggak dikasih lihat ke publik gitu ya, hanya beberapa orang aja yang kenal dengan kamu. Jadi ini kamu benar-benar sudah menutup diri ya, nggak mau terbuka lagi dengan siapapun, terutama yang berhubungan dengan maskulin. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa energinya. So dia nyesel banget ya. Ada 5 of Cups, 6 of Cups, the High Priestess, the Strange, and the 4 of Cups. Ya, and the 3 of Pentacles. Hah? Krim? Habis, ntar mau beli. Kasih makan nambah saja. Kan ada di bawah. Sisa 1 kalau nggak salah. Dan aku ngelihatnya di sini ya, maskulin berpikir untuk bisa kembali ke kamu ya. Harapannya bisa reconciliation lagi ya. Tapi memang dia masih menjalani hubungan tripartinya, karena ya satu sisi dia orangnya butuh perhatian ya. Sedangkan kamu di sini sudah berpikir banyak ya, bosan menunggu dia. Pada akhirnya kamu memikirkan kembali, ingin menyembuhkan diri, yaitu mencintai diri sendiri. Sebagian dari kamu nih feminim ya, aku lihat kamu akan bertemu seseorang ya, akan ada kesuksesan. Tapi ingat, hati-hati karena maskulin akan datang coba untuk mengganggu kamu ya. Sebagian dari feminim nih ada yang mau menikah, ada yang mau menikah ya. So di sini
maskulin bermimpi tentang kebahagiaannya sama kamu, memori di masa lalu. Sedangkan kamu sudah menutup diri, jadi udah nggak terlalu terbuka, nggak tunjukkan tentang fisik kamu bagaimana, style hidup kamu bagaimana terhadap dia gitu ya, ataupun di media sosial, sehingga dia sulit mencari informasi tentang kamu. Kalaupun mendapat, dia juga takut untuk dekati kamu ya. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki prinsip yang kuat ya dalam hidup, dan ini membuat dia takut ya akan ketegasan kamu. Karena kamu mengatakan ya, aku ingin sembuh, aku ingin bisa berkembang lagi dalam kehidupan aku. Dan ini aku lihat ya energinya dari kartu. Kamu coba untuk jujurkan ke dia. Kamu bilang, ini feminim ya, aku memutuskan untuk bisa mencintai diriku lebih kuat lagi, dan aku menanti tentang komitmen yang benar-benar bisa setia denganku, jujur denganku, dan sama-sama satu visi. Ini yang kamu katakan ke dia. Sedangkan dia keadaannya dalam tidak baik, terutama tentang ekonomi ya, ataupun pekerjaan dia. Sehingga dia setiap malam ini bermimpi buruk. Bahkan dia dengan orang baru ini pun ya, ini nggak nyaman. Kenapa? Ya karena dia dijadikan pilihan juga, dan dia bosan ya dengan cara berbaginya dengan orang baru ini secara spiritualnya ya, bosan, tidak ada kemajuan yang dia rasakan. Makanya dia berpikir gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ini yang dia rencanakan. Dia menunggu waktu, dia coba untuk mempelajari juga tentang komitmen. Sebagian dari maskulin sudah ada yang menikah dengan orang ketiga, tapi dalam hubungan mereka ini sangat membosankan. Dan hadir lagi nih orang ketiga, aku lihat di sini. Makanya maskulin nanti coba untuk bisa menyendiri ya tentang percintaan. Jadi kayak dia akan mencari keputusan, kejelasan tentang kebahagiaan apa yang membuat dia bahagia. Jadi ya dia akan coba untuk koreksi diri. Tapi memang butuh waktu ya. Semuanya butuh proses. Tidak ada yang cepat. Dan di sini dia akan mengendingkan triparty ini secara diam-diam. Ya, ingin mengendingkan. Ini yang aku lihat ya. Ada black magicnya juga ya. Tapi ini memang awakening spiritual ya. Alam lagi diuji, terutama dengan manusianya, yaitu dengan kemewahan ya, dengan nafsu ya. So aku ngelihatnya maskulin di sini memang coba untuk bisa tegar sih. Lambat laun dia ingin memperbaiki tentang masa lalunya, tapi dia tidak bisa melupakan kamu ya. Dia masih ingat kamu, kangen kamu ya, masih ingat kamu, kangen kamu di sini. Dia tahu ya apa yang dia lakukan adalah salah, karena dia membawa drama ini sehingga kamu tidak nyaman. Katakan iya kalau kamu ngerasa ya, dan kamu nggak nyaman dengan keadaan ini. Ini membuat dia sebenarnya takut untuk communication sama kamu ya, karena masih dibayangi tentang masa lalu yang membuat kestabilan dengan kamu itu kacau balau. Dan ini banyak sekali topeng ya di antara kalian gitu. Kebohongan, dia nyesel, kecewa, nangis gitu, dan dia nggak bisa move on sebenarnya, masih sedih ya, dan dia masih ingat kamu ya, masih ingat kamu, masih kangen kamu, merindukan kamu. Dan aku ngelihatnya di sini dia depresi ya, karena ya kamu orangnya
tipikal peduli ya, memikirkan terus gitu tentang kehidupan. Jadi dia sebenarnya stres tuh karena ya dramanya dia, topengnya dia, karena kamu tahu apa yang dia lakukan, kamu paham gitu. Makanya di sini dia terperangkap ya oleh dua pilihan, kamu dan orang ketiga. Ditambah lagi kamu juga memutuskan untuk menutup diri. Ya, ini membuat dia belum bisa lepasin kamu sih sebenarnya ya, terperangkap dalam egonya dia. Karena kamu juga udah menutup diri ya, jadi dia bingung sendiri nih. Dia bingung mau kemana arahnya, dan ini pada akhirnya dia sakit sendiri ya, terluka sendiri. Karena dia coba untuk bisa mendamaikan dua sisi. Dia coba untuk bisa berlaku adil dengan dua pilihan. Sedangkan gak bisa ya, pasti salah satunya ada yang sakit, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, dan pada akhirnya koneksi ini hanya membuat dia terluka sendiri, dan ini adalah karma. Karma dari perjalanan awakening spiritual, soulmate ataupun twin flames. Ya. Di sini aku lihat feminim cukup memikirkan ya. Ada rasa bosan ya menanti dia. Katakan iya kalau kalian ngerasa. Wow. Feminim, kamu memikirkan tentang karir sekarang daripada memikirkan tentang cinta. Ya. Ini yang kamu lakukan. Kamu coba untuk merenungi ya tentang kehidupan kamu di sini. Kamu udah nggak mikirin tentang cinta. Kalaupun ada, tapi nggak terlalu kamu ingin banget, udah nggak. Karena kamu lebih fokus kepada kehidupan. Makanya di sini antara kalian ini akan ada yang menikah salah satunya atau sukses dalam hubungan. Tapi hati-hati ya, sifat seperti ini bisa menjadi narsis dan juga triparty. Ya, karena hadirnya orang ketiga haus akan perhatian. Tuh, wow, aku bilang juga apa? Ya hati-hati ya. Di dalam kesenangan itu hati-hati ya. Bukan berarti dalam kesenangan itu kita nikmat, enggak. Justru itu hati-hati. Kenapa? Karena akan banyak ujian, akan banyak godaan. Ya, yang membawa kita ke arah baik atau ke arah buruk. Dan sini maskulin coba untuk mencari kesenangan dulu nih. Selama kamu fokuskan pada dirimu. Kenapa? Karena dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi ke kamu. Ya. Tuh. Ya. The Emperor, karena dia coba untuk bisa mengendalikan lagi nih tentang kestabilan hidup, tentang komitmen. Dia ingin berkuasa lagi karena dia ingin menikmati hasilnya ya dari apa yang sudah kamu lakukan, yaitu mencintai dirimu sendiri dan fokus dalam pekerjaan. Di sini maskulin banyak sekali masalah ya, terutama tentang keuangan. Nah, ini menjadi konflik batin dalam dirinya, aku ngelihat ya, karena ada yang diendingkan dari pekerjaan dia ya, atau dari perjalanan karmanya dia ya. Ini bisa menjadi buruk. Kenapa? Karena ada pertengkaran ya, jadi keberuntungannya dia ini bermasalah ya tentang keuangan dengan orang-orang sekelilingnya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. So kita lihat lagi ya situasinya maskulin. Mencoba memberikan ketegasan kepada maskulin, yang mana feminim sudah memutuskan koneksi ini. Ya, menyujurkan. Kalaupun rasa rindu ada, tapi ini membuat feminim memiliki prinsip mengikuti intuisi, yaitu mengendingkan koneksi ini dulu.
Situasinya maskulin, please. Feminim di sini juga mengatakan tidak nyaman ya. Tuh, tidak nyaman akan koneksi ini karena terlalu banyak perselingkuhan terjadi, dan ini membuat feminim menjadi overthinking. Ya, memikirkan tentang kebersamaannya dengan maskulin, tapi terlalu banyak drama. Terutama tentang black magic atau guna-guna, sihir. Ya, ini membuat kamu benar-benar overthinking. Ya, pusing, stres gitu ya. Kamu memikirkan ingin mengikuti intuisi kamu sendiri, dan maskulin memang ingin kembali sama kamu lagi nih secara diam-diam ya. Hati-hati. Dia stalking kamu ya. Ini bisa dengan temennya minta bantuan. Tuh. Dan feminim mengatakan ke maskulin, banyak rasa penyesalan, kebahagiaan ini penuh dengan perselingkuhan, sehingga kamu belajar menunggu dari nol lagi ya, untuk bisa bahagiakan diri kamu. Sedangkan maskulin di sini menyesal, kecewa karena sudah mengacaukan apa yang dibangun oleh kalian berdua ya. Dan dia dengan orang barunya pun ini banyak masalah ya, sangat berat masalahnya nih ya. Kenapa berat? Karena feminim sudah memiliki keputusan untuk menyembuhkan diri ya, dan maskulin menyesal, kecewa karena hadirkan orang ketiga demi egonya dia, kekuasaan. Perlahan maskulin ingin memperbaiki sifat arogannya, tapi semua bisa saja terlambat. Kenapa? Karena feminim sudah fokuskan untuk sembuh ya. Di sini tuh terlambat. Jadi menggantung. Ya, kalau orang terlambat itu kan menggantung, nggak jelas. Dan maskulin di sini menjadi emosional ya. Nantinya nih aku lihat. Feminim juga coba untuk jujurkan ya tentang kesedihan kamu, terutama dijadikan pilihan oleh maskulin. Menunggu tanpa ada hasil, menunggu tanpa ada kabar yang baik gitu ya. Tuh, menggantung. Aku bilang juga apa? Menggantung. Dan dia dengan orang barunya ini ada yang menikah tapi penuh dengan masalah. Dan ini juga efek dari ilmu hitam ya, koneksinya. Sehingga maskulin depresi, stres karena kesuksesannya juga menggantung, pamornya, dan dia terluka dari sifat narsisnya dia sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan selalu salah dan membawa luka. Ya, pernikahannya dia dengan orang baru ini penuh dengan drama, penuh dengan masalah, penuh saling menyakiti ya, karena diawali dengan perselingkuhan. Sehingga proses hubungannya mereka pun, walaupun maskulin sama kamu sudah bercerai misalnya, terus dia nikah dengan orang ketiganya nih, ini tidak akan bahagia. Awalnya iya, tapi lambat laun tidak akan. Kenapa? Karena kamu fokus mengambil keputusan untuk sembuh. Wow, look at this guys. See, I'm not seeing this, tapi memang aku rasakan hal ini. So, feminim sudah bisa mengimbangi keadaan, dan insya Allah akan ada kemakmuran, kesuksesan dalam karir dan juga dalam spiritual. Ya, tapi harus dengan sabar ya. Ketika melakukan healingnya, ya harus sabar. Jadi jangan, kalau aku sarankan ini, aku melihat seperti ini, kamu jangan sampai pelit. Ya, itu ibaratnya jangan hitungan untuk sembuh. Jadi ya rajinlah bersedekah, karena ini bisa membawa kedamaian buat kamu, terutama dari rasa sakit hati. Jadi tidak merasa memiliki atau ingin miliki sesuatu atau seseorang. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah ngasih gift, insyaallah berkah, dan donasi itu aku jadikan donasi buat pakan kucing ya, rescue kucing, insyaallah berkah diganti 70.000 kali lipat oleh Allah. Terima kasih banyak. So see you later. Aku akan live nanti Isa di YouTube aku. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.